Baik, terima kasih rekan Airin. Selamat sore Sobat KIS. Saya Lili Lubis melaporkan langsung dari lapangan, tepatnya di hari ini Kamis 19 Januari 2021. Di mana Sobat KIS semua mengetahui bahwa vaksin COVID-19 merupakan jenis baru ya, vaksin yang bernama Sinovac, dan baru pertama kali akan dipakai masyarakat dalam melawan COVID-19. Jadi berikut wawancara kami dari berbagai latar belakang profesi, termasuk salah satu anggota DPR Bapak Haji Burkat Esos MM dari fraksi Partai Amanat Nasional Tapanuli Selatan. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya Pak, jadi apa tanggapan Bapak tentang vaksin COVID-19 yang bernama Sinovac Pak? Ya, vaksin COVID yang bernama Sinovac ini kan berawalnya adalah dari negara Tiongkok. Iya. Yang diproduksi oleh industri dari negara Tiongkok. Kemudian ini sebelum diterjunkan ke beberapa negara, ini sudah ada uji klinis di beberapa negara, termasuk Tokyo, kemudian Brazil, kemudian Indonesia, dan beberapa negara lain. Kemudian bahwa vaksin ini merupakan antibodi untuk meningkatkan imun dari adanya COVID-19 yang sudah merebak di seluruh dunia, bukan saja di negara kita Indonesia atau Tapanuli Selatan, tapi sudah semerebak. Ini yang cukup mempengaruhi bahkan sendi-sendi perekonomian pun dan pendidikan pun ini. Makanya dengan kehadiran vaksin Sinovac ini mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan bermanfaatnya ketika kita minta juga kepada pemerintah mungkin untuk mensosialisasikan kehadiran vaksin Sinovac ini masih krusial. Ada beda-beda pendapat tentang kehadiran ini. Contoh saja, di negara kita ini elit-elit juga beda pendapat dengan ini, sehingga masyarakat pun ketika mendapat informasi beda pendapat ini mungkin semakin khawatir juga dengan ini. Tapi kita mintalah pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk lebih mensosialisasikan ke tingkat paling rendah masyarakat kita supaya vaksin ini bisa diterima. Ya, silakan Airin. Selamat siang Airin. Ini mengenai kalangan DPR yang akan ikuti vaksin COVID-19 ya, pihak juga di berbagai bidang sudah banyak sekali yang divaksin di sistem pemerintahan. Nah, untuk pada penipuan sendiri Pak, kira-kira dari mungkin ada satu pembahasan yang terjadi di kalangan DPR, kapan kira-kira penyuntikan vaksin COVID-19 ini akan dilakukan di DPR pada penipuan Pak? Maaf, Airin, kita dari DPRD Tapanuli Selatan ya, mungkin saya ralat langsung. Untuk DPRD Tapanuli Selatan sampai hari ini kan belum ada membicarakan itu kapan untuk divaksin. Karena ini kan kehadiran vaksin ini setelah dari pemerintah pusat ini lebih dulu adalah ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah secara eksekutif, mungkin barisan bupati jajarannya mungkin bisa merencanakan ini untuk di Tapanuli Selatan. Nah, yang seperti itu. Iya, dan apa untuk rencana ke depannya nih dari kalangan DPR Tapanuli Selatan, ada rencana yang mungkin sudah dibahas dengan DPR mengenai penyuntikan untuk masyarakat sendiri? Ya, kalau penyuntikan untuk internal DPR ini belum ada dibicarakan, jujur belum ada dibicarakan. Tapi karena ini secara nasional pemerintah pusat sudah melakukan, mau tidak mau bahwa ini harus sampai juga ke kita. Tinggal lagi ini kan perlu untuk pendataan daerah-daerah mana. Apalagi vaksin kita ini kan terbatas, dia hanya 2 juta pieces. Nah, 2 juta untuk seluruh Indonesia yang jumlah penduduknya itu di atas 200 juta. Ini perlu juga mungkin ada mungkin pemetaannya mau daerah mana dulu yang harus dilakukan. Nah, tapi untuk di Tapanuli Selatan sampai hari ini belum ada pembicaraan. Tapi kita welcome dengan kehadiran vaksin. Kalau seandainya vaksin ini betul-betul bermanfaat sebagai antibodi untuk setiap manusia, itu karena untuk meningkatkan imun, ya kenapa tidak? Nah, kita nih welcome dengan kehadiran vaksin Sinovac ini. Benar. Itu artinya apa kalau memang ada nanti misalnya ada jatah untuk Tangsel dan juga kalangan DPR dari fraksi Bapak sudah menerima dengan legowo ya Pak ya? Ya, kalau mau tidak mau itu memang ini kan udah program nasional harus memvaksin masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
ya mau tidak mau sebagai warga negara ya kita siap. Apalagi partai saya, Partai Amanat Nasional itu sudah menerima, tapi harus melakukan prokes yang ketat, prosedur kesehatan yang cukup ketat. Dan juga tidak wajar dong saya sebagai Partai Amanat Nasional, kader di daerah. Terima kasih juga untuk partai saya, fraksi saya di DPR RI yang sudah menggaungkan untuk gratis melakukan vaksin. Alhamdulillah diterima Jokowi, presiden kita, pemerintah menerima bahwa sampai hari ini presiden sudah menyatakan bahwa vaksin ini untuk gratis seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Iya, selamat sore. Iya Pak, jadi harapan Bapak terkait vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini seperti apa? Ya, harapan kita pertama adalah sebelum ke masyarakat, ke pemerintah dulu, pemerintah pusat untuk daerah. Karena kita skopnya adalah di daerah Tapanuli Selatan, kita minta juga untuk pemerintah Tapanuli Selatan untuk lebih aktif mensosialisasikan kehadiran vaksin ini. Vaksin ini apa, untuk apa? Nah, sehingga masyarakat kita bisa menerima. Tidak masyarakat ini menerima dari hanya informasi dari media, televisi atau media sosial. Tapi seharusnya saya berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih aktif memfungsikan bahwa tenaga-tenaga medis yang ada sampai di level kesehatan, di level desa untuk mensosialisasikan vaksin ini biar masyarakat bisa lebih welcome dan tidak ragu-ragu lagi untuk ini. Dan kepada masyarakat, kalau seandainya masyarakat sudah menerima informasi ini, menurut dia itu bagus, bermanfaat dari ini semua, ya silakan. Ya, kenapa? Karena ini untuk antibody. Nah, dan pada pemerintah saya berharap juga lah ini, jangan terlalu dipaksakan. Nah, untuk harus divaksin. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan persoalan kesehatan adalah hak asasi manusia. Kalau Jadi terakhir Pak, misalnya ada pernyataan tak divaksin tidak kebal Pak. Apa kata Bapak sebagai anggota DPR? tidak divaksin tidak kebal. Jadi kita tidak bisa menjawab ini, apalagi kan ya vaksin kita ini kan baru vaksin yang baru minggu ini kan gitu. Nah, kecuali sudah ada sampel bahwa tampak divaksin tidak kebal, nah kan gitu harus divaksin. Ini kan masih tahap awal, baru belum lagi bahwa untuk melihat bahwa vaksin itu sudah betul-betul bermanfaat sebagai antibody kan belum ada kita lihat yang informasi yang bahwa betul-betul ini bermanfaat atau bagaimana sebagai antibody. Barangkali sebelum kita bisa lihat lah kalau yang tampak divaksin tampak kebal itu. Buktinya saya nggak divaksin ini, nggak kebalnya kan gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Demikian sahabat KIS dan juga rekan Airin yang dapat kami laporkan langsung dari lapangan terkait kesiapsediaan takaran, maksud kami terkait takaran dari kesiapsediaan dari Provinsi anggota DPR terhadap vaksin yang akan datang, maksud kami terhadap vaksin COVID-19. Kembali ke studio. Terima kasih Delia atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas